Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya institusi pendidikan vokasi kita, ya kayak Politeknik atau D3 gitu, bisa beneran nyiapin lulusannya buat dunia kerja yang, wah, ganti-ganti terus. Apalagi sekarang ada industri 4.0 segala macam. Nah, pas banget hari ini kita mau kupas tuntas satu sumber penting nih, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi edisi kedua tahun 2024. Ini langsung dari Kemendikbudristek loh. Anggap aja ini kayak contekan lah buat ngertiin arah masa depan pendidikan vokasi di Indonesia. Misi kita, gali poin-poin paling greget dan penting buat kamu. Oke, kita mulai ya. Betul, betul. Dan yang menarik, panduan ini tuh bukan sekedar dokumen formalitas di atas kertas ya. Ini tuh respon strategis banget terhadap tantangan global, teknologi baru, tujuannya jelas, bikin lulusan vokasi kita kompetitif, adaptif, dan yang paling penting, beneran dibutuhin sama industri. Ini semua nyambung banget sama peraturan menteri yang baru, Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 soal penjaminan mutu. Oke. Jadi dari panduan yang kayaknya tebel ini, apa sih intisari utamanya yang perlu kamu tangkep banget? Intinya ada di dua kata kunci deh, fleksibilitas sama relevansi. Jadi, panduan ini bilang, kurikulum pendidikan vokasi, kita singkat PTV aja ya biar gampang, itu nggak harus seragam plek se-Indonesia. Tiap kampus, tiap politeknik, boleh banget nyesuaiin sama visi misi mereka, sumber dayanya gimana, bahkan input mahasiswanya kayak apa. Tapi, nah ini penting, tetap ada standar minimal kompetensi lulusan yang harus dicapai. Itu namanya capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Dan CPL ini ngacunya ke standar nasional, yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sama kerangka kualifikasi nasional Indonesia, KKNI itu loh. Semacam level-level keahlian gitu. Wah, menarik nih. Fleksibel tapi ada standar. Terus gimana cara mereka mastiin lulusannya ini beneran siap kerja atau mungkin siap jadi wirausaha? Kan tadi katanya fleksibel. Nah, kuncinya itu ada di tahap awal banget waktu nyusun kurikulum. Ada namanya tahap analisis considerance. Di sini nih, PTV itu wajib hukumnya nganalisis 4 hal. 1. Yang paling utama, kesiapan lulusan buat kerja atau wirausaha. Ini lihatnya dari kebutuhan dunia usaha, dunia industri. 2. Perkembangan ipteks terbaru. 3. Lihat juga kurikulum sejenis lain yang udah bagus, benchmark itu. 4. Pastikan pas sama level KKNI tadi. Jadi, suara industri itu didengerin banget dari awal. Artinya kurikulumnya dirancang berdasarkan apa yang beneran dibutuhin pasar kerja ya, bukan asumsi dosen aja gitu. Tepat sekali. Bahkan nih, panduan ini sampai ngejelasin beda level kemampuan yang diharapkan. Misalnya lulusan D3 sama sarjana terapan STR atau S1. Mungkin D3 lebih fokus ke pelaksanaan tugas teknis yang kompleks ya. Nah, kalau sarjana terapan, itu udah diharapkan bisa menganalisis masalah, ngerancang solusi yang lebih luas. Ini penting biar CPL-nya tuh pas sama target level kualifikasinya. Mengacunya juga ke standar internasional loh, kayak Dublin Accord, Sydney Accord, gitu. Oke, paham. Terus soal fleksibilitas tadi, ada contoh konkretnya nggak di model pembelajarannya gitu misalnya? Ada banget. Panduan ini ngasih ruang buat macam-macam model. Ada model kolaboratif, ini yang paling umum di kita, di mana industri ikut terlibat di sebagian kurikulum. Atau bahkan bisa juga pakai sistem ganda, kayak di Jerman itu loh, yang sebagian besar waktunya malah belajar di industri langsung. Nah ini juga nyambung banget sama kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka MBKM itu. Mahasiswa D2, D3, sama sarjana terapan, itu sekarang wajib magang minimal 1 semester penuh. Itu setara 20 SKS loh. Lumayan kan sebagai bagian dari kurikulumnya? Selain dari awal udah disesuaiin sama industri, terus ada magang wajib, gimana cara mereka ngeevaluasi kurikulum ini beneran berhasil atau enggak? Kan nggak mungkin cuma lihat nilai IPK mahasiswa aja kan? Iya jelas nggak dong. Evaluasinya itu berlapis. Ada evaluasi internal yang komprehensif banget. Mahasiswa, nilai dosen, nilai pimpinan. Dosen juga nilai mahasiswa, nilai pimpinan. Bahkan tenaga kependidikan juga saling nilai. Tapi yang nggak kalah penting, justru evaluasi eksternal lewat tracer study. Ini keren sih. Jadi PT itu wajib ngelacak alumninya, terus nanya langsung ke perusahaan tempat mereka kerja. Lulusan kami ini gimana? Skillnya oke, sikapnya pas sama kebutuhan, gitu.
Kalau dari tracer study itu ketahuan ada yang kurang, misal di CPL nomor 4 tentang komunikasi, nah PT itu bisa langsung telusuri balik. Ini gara-gara mata kuliah mana ya yang perlu dirombak atau diperbaiki? Wah, jadi kayak lingkaran perbaikan gitu ya? Fokusnya ke hasil nyata di dunia kerja bukan cuma teori di kelas. Keren-keren. Persis. Jadi, kesimpulan gedenya gini. Panduan kurikulum PPTV 2024 ini benar-benar mendorong perubahan besar. Dari yang mungkin tadinya agak kaku, sekarang jadi lebih fleksibel, lebih adaptif, banget-banget ngelihat kebutuhan industri, dan punya mekanisme evaluasi yang kuat buat mastiin lulusannya itu kompeten dan relevan. Ini bukan sekedar dokumen aturan, tapi ya peta jalan lah buat pendidikan vokasi kita biar makin berkualitas dan nendang. Oke, mantap penjelasannya. Nah, ini satu pemikiran terakhir nih buat kamu renungin. Dengan penekanan kuat ke skill spesifik yang dibutuhin industri, terus ada fleksibilitas belajar kayak MBKM, bahkan ada pengakuan pembelajaran lampau atau RPL, menurut kamu gimana ini semua bisa ngubah cara pandang kita soal nilai ijazah vokasi dibanding ijazah akademik biasa di masa depan? Kira-kira mana yang bakal lebih dicari orang nantinya ya? Sesuatu buat kamu pikirin lebih lanjut. Sampai ketemu di pembahasan mendalam kita berikutnya ya.